Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini, para pembelajar yang saya hormatin. Kita akan ketemu lagi. Kita mau ngomong apa sekarang? Oh, kita akan ngomong tentang sikap dan kepuasan kerja. Kenapa? Ini sangat menarik di dalam perilaku organisasi. Mari kita lihat dulu. Sebenarnya saya share seperti biasa. Hmm, Oke. Oh, ternyata belum cukup. Share saja tidak cukup. Harus dibuat. Nah, oke dong. Sip. Bagus. Di dalam psikologi sosial, terutama untuk pengelolaan sumber daya manusia, kita perlu tahu apa itu sikap dan kepuasan kerja. Kenapa? Kita akan ngomong tentang definisinya, karakteristiknya, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta bagaimana pengaruhnya, implikasinya, dampaknya dalam sikap dan kepuasan kerja tadi, dari sikap dan kepuasan kerja, terhadap apa? Kinerja individunya, ya, keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Mari kita lihat satu-satu. Sikap, ya, sikap ini yang dimaksud di sini adalah attitude. Attitude adalah kesediaan untuk bereaksi terhadap suatu hal. Ini menurut Geruan ya. Ini bukan Rocky Geruan, tapi WA Geruan. Sikap terhadap pada objek tertentu, eh, kalau nggak ada objeknya dia nggak bersikap. Artinya apa? Harus ada eh, rangsangan untuk melakukan itu tadi. Harus ada sesuatu dulu, baru dia bisa melakukan sikap. Kalau tidak ada sesuatu, dia nggak akan bersikap. Ya, itu sikap itu aja kayak semacam reaksi terhadap sesuatu. Ya. Itu karena apa? Eh, cara dia melihat, cara dia merasakan, cara dia mendengar, cara dia eh, menilai satu situasi itu akan membuat dia bertindaknya seperti apa, berperasaannya apa, itulah disebut sebagai sikap. Ya. Jadi adalah bagaimana rasa yang dan pikiran dia itu secara teratur mencapai satu kecenderungan tertentu terhadap lingkungan yang tertentu tadi. Sikap ini adalah kecenderungan perilaku. Apa? Terhadap suatu situasi lingkungan. Dia adalah hasil dari dia melihat, merasakan, dipikir, kemudian dia memutuskan, memberi definisi. Nah, maka itu evaluatif ya namanya. Maka itu menjadi sikap dia. Bagaimana terus sudah dia bertindak. Nah, betul. Nah, dari situ ada tiga komponennya. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan konaktif. Apa itu? Mesti balik dulu. Kognitif itu adalah cara dia mengenali, merekognisi. Berdasarkan apa? Pengetahuan dan keyakinannya dia terhadap satu objek. Afektif adalah emosinya atau perasaannya dia terkait satu objek. Jadi kalau kognitif itu adalah cara dia mengenalinya, afektif itu cara dia berperasaan dan emosinya, konaktif itu adalah bagaimana dia bertindak setelah itu. Ya, diserap dulu, dilihat, didengar, dirasa, dibau. Oh, ini gini-gini. Maka perasaannya apa? Senang, marah, sedih. Terus apa? Mukul orang, muji orang. Nah, itu adalah konaktif. Ya. Nah, kita lihat karakteristik sikapnya. Yang pertama itu tadi ya lihat ya, harus ada objek. Kemudian eh, adalah mengarah apa? Mengarah pada objeknya. Kemudian berintensitas atau berderajat, artinya tadi itu akan dilihat seberapa besar dia akan bertindak. Tergantung seberapa besar kognisi dia terhadap objek tadi. Kalau kognisinya besar terus mempengaruhi afeksinya, perasaan emosi, maka semakin besar. Ya, oke.
Terus kemudian struktur, artinya ada komponen-komponen yang menjalin. Sikap sendiri itu sebenarnya nggak bawaan lahir saja, tapi lebih ke arah pengaruh. Apa? Eh, dia punya kecenderungan dan lingkungan. Ingat ya, ada kognitif, afektif, konaktif. Terhadap apa? Objek atau rangsangan atau stimulus dari lingkungan sekitarnya. Objek itu, nah, sikap itu balik ya, harus ada objek untuk dia bersikap. Kalau nggak ada objeknya, dia nggak akan bersikap. Kemudian dia punya arahnya. Arahnya apa? Pada objek yang disikapin. Intensitasnya, seberapa besar kognisi dia terhadap objek tadi yang mempengaruhi afeksinya, maka semakin besar jika konaktifnya. Terus kemudian strukturnya. Bagaimana tiga komponen tadi dia berinteraksi menjadi satu. Nah, itu sikap tadi ya. Bagaimana dengan kepuasan kerja? Kepuasan kerja itu adalah bagaimana si pekerja tadi ngelihat apa yang dia kerjakan. Apakah itu memenuhi kebutuhannya atau enggak. Semakin terpenuhi kebutuhannya, maka dia disebut semakin puas. Kepuasan kerja yang tinggi. Ya. Maka dia akan melihat apa saja. Bagaimana pekerjaannya, bagaimana situasi kerjanya, bagaimana kerjasamanya antara dia dengan sesamanya, antara dia dengan pimpinannya, dengan bawahannya. Nah itu tadi secara umum itu itu objek kan jadinya ya, kerjaan, situasi kerja, kerjasama, remunerasi, ya. Itu membuat dia karena objek maka dia melakukan sesuatu. Nah, itu maka timbulnya sifat kognitif, afektif, konaktif tadi. Ya, nah, itu sebenarnya balik lagi itu adalah bagaimana reaksi dia terhadap pekerjaan, reaksi dia terhadap bagaimana dia menyesuaikan diri, fit in, kemudian berinteraksinya sosial di luar kerjaan. Jadi kepuasan kerja, sebagaimana Weber itu sebenarnya adalah rasa aman, security feeling dari segi sosial, ekonomi maupun sosial psikologi. Hmm. Sosial ekonomi itu artinya apa? Oh, sorry, aman, bisa buat makan, bisa buat jajan, bisa buat uh, uh, sewa rumah, bisa buat beli mobil, bisa buat nikah dan sebagainya, sebagainya. Psikologis itu artinya aku dihargai orang baik. Aduh, udah kerja ya, udah udah mapan ya. Itu bagian dari psikologis. Contohnya itu tadi, kaji contohnya, psikologis itu adalah, oh aku bisa maju, punya karir. Oh, aku nanti akan mendapat penghargaan dan sebagainya. Oke, nah bagaimana kepuasan kerja dan harapan? Ingat ya, orang disebut puas itu tatkala harapannya ketemu dengan realitanya. Orang tidak puas itu adalah harapannya segini, kenyataannya segini. Gap ini tadi, beda ini tadi, ini yang disebut ketidakpuasan. Semakin jauh bedanya, harapannya semakin tinggi, realitasnya semakin rendah, semakin tidak puas dia. Apa itu harapan? Silakan lihat. Keinginannya, kebutuhannya, imbalan ini tadi adalah ya itu realitanya Pak. Gaji, tunjangan, pelakuan, situasi kerja, pelayanan sosial. Puas itu kalau harapannya dipenuhi dengan realitasnya. Sangat puas. Ternyata realitasnya lebih tinggi dari harapannya. Oh, sangat puas. Jadi gimana? Ini menarik. Ada dua caranya. Kalau orang biasa adalah dia meningkatkan outputnya supaya realitanya itu naik. Tapi banyak orang lebih cerdas.
supaya dia gampang puas, harapannya dia turunin. Ya, pokoknya bisa buat makan. Ternyata dapat tunjangan A, I, U, E, O, A. Dia menjadi sangat puas. Apa yang dikendalikan adalah harapan. Dalam hidup juga begitu. Ya. Kalau Anda lihat gaya itu adalah faktor dari tekanan ya, berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau Anda menghadapi tekanan hidup yang nggak karu-karuan itu berarti gaya hidup Anda juga berlebihan. Ingat, cara kita menjadi bahagia salah satunya adalah harapannya diturunkan. Sehingga untuk realita apapun ini menjadi lebih eh, bisa menerima. Salah satu tugas dari pimpinan selain memberikan imbalan yang baik, dia juga mengenali harapan-harapan dari karyawannya. Organisasi harus tahu apa sih yang diharapkan dari anggota organisasi. Maka bagaimana cara dia memenuhi harapan tadi? Itu yang disebut realitas ya. Atau mereka juga bisa menggabungkan dengan mengendalikan harapan. Contoh, harapannya gajinya gede, cutinya banyak, tapi kemampuannya rendah. Ya, itu ada cerita di PT Yihong di Cirebon. Adik-adikmu harapannya adalah aku ini kan sudah bekerja ini harusnya dapatnya lebih banyak begini begini begitu. Kalau nggak becus tutup aja sama Yihong diikutin ditutup. Sekarang bingung dia. Waduh, mana mau nyari kerja tempat lain nggak ada juga. Lagi banyak pengetatan. Nah, jadi itu tadi. Kalau Yihong tadi bisa mengasih tahu, kita memang nggak gede, cuma Anda bisa kerja loh. Coba bandingkan dengan itu bisa berbeda posisi. Demikian juga dengan individunya kalau mau berpikir seperti itu. Ya. Adapun menurut Kilmer, faktor kepuasan kerja itu ada beberapa. Yang pertama biasanya gaji atau remunerasi. Ya. Ingat ya, remunerasi itu tidak hanya gaji. Ada penghargaan, ada cuti yang banyak, ada coverage pensiun, coverage sakit. Nah, itu adalah remunerasi, sesuatu yang disediakan. Disediakan gajinya nggak gede, tapi dipinjemin motor, nah, dikreditin mobil. Kemudian adalah job security, ya, dia merasa nyaman, aman nih, aku nggak akan diganggu, baik karirku, pekerjaanku maupun fisik. Nah, dia akan ngerjainnya lebih all. Yang terakhir adalah dia merasa dapat penghargaan sehingga dia punya karir. Nah, itu yang disebut berkesempatan. Ini bisa mempengaruhi dari kepuasan kerja menurut Gilman. Selain itu, manajemennya juga harus memperbaiki dengan cara apa? Dia harus bikin satu situasi maupun kondisi kerja yang stabil. Jangan terlalu volatile, jangan terlalu nggak pasti tuh. Kadang begini, kadang begitu. Orang jadi, aduh, habis ini gimana ya? Ketidakpastian itu tidak disukai orang. Kenapa orang itu suka dengan sesuatu yang pasti? Maka itu yang sering disebut sebagai zona nyaman. Dia harus masuk zona nyaman. Itu puas. Cuman zona nyaman tadi musuhnya apa? Kreativitasnya rendah. Karena tadi tinggal dipadukan aja begini. Kemudian yang kedua, manajemen juga harus ngomong tentang kondisi kerjanya. Dia mesti lihat apakah fasilitasnya benar, ventilasinya cukup, nggak panas, nggak kedinginan, aliran udara, lighting, penerangan, terus kemudian apa lagi? Ada mejanya, mejanya nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi, ada kursinya dan semacamnya itu. Jadi fasilitas, kondisi, ya. Itu kan yang ngomong fasilitas ya. Nanti kita ngomong pola hubungan di antara orang-orang yang di dalam, sesamanya maupun pimpinannya. Nah, inilah yang disebut sebagai komunikasi. Ini adalah faktor yang harus dilakukan manajemen, ya. Di samping yang tadi ada gaji, ada keamanan kerja, terus kemudian ada kemampuan untuk berkembang karir. Oke, kalau Pak Asad itu ngomong
Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama itu adalah psikologis, fisik, finansial, dan sosial. Artinya apa psikologis? Dia sangat tergantung pada minatnya si karyawan, pada dia ketenangan kerjanya, dan sikapnya dia terhadap pekerjaan. Kepuasannya dilihat dari psikologis ini. Secara fisik adalah yang dikerjakan tadi sesuai dengan fisik pekerjaannya. Tidak menyulitkan, memudahkan, masih ada tantangannya sedikit. Finansial artinya ya imbalannya dia cukup lah. Dibawa pulang gajinya, jaminan-jaminan yang lainnya, fasilitas, bonus. Nah itu masuk di finansial. Yang keempat adalah bagaimana interaksinya tadi. Bagaimana antar sesama karyawannya. Ada yang bilang nggak enak. Antar orang aku gajinya yang gede. Tapi orangnya isinya gosip aja. Aku begini disalahin, aku begitu diomongin. Aduh, nggak kuat aku. Ya, artinya hubungan sosial komunikasinya tidak mendukung. Ya. Itu menurut Pak Asad. Kalau menurut Pak Bert, itu di nomor satu dia malah ngomong hubungan antar karyawan yang paling penting. Setelah itu adalah individunya sendiri. Baru nanti faktor eksternalnya. Apa? Ini nanti kita lihat itu faktor individu sama faktor eksternal. Kita akan apa? Melakukan apa? Penyesuaian antara harapan dengan realita. Manajemen cuma di situ aja tuh ngomongnya. Ya. Kalau faktor individunya tergantung ya. Ada yang umurnya, kelaminnya. Artinya begini, kalau orang sudah tua, itu biasanya cenderung lebih puas. Kenapa? Dia udah mengalami asam garam dia, terus dia bilang, aku kalau nggak di sini di mana lagi, yang mau terima orang udah tua kayak begini. Tapi kalau masih muda, wah menggebu-gebu. Nah itu biasanya menjadi lebih agresif, harapannya menjadi lebih tinggi. Ya. Faktor luar itu adalah keadaan keluarganya, dia kurang piknik atau enggak, kalau piknik masalah. Tapi ingat ya, piknik itu enggak harus pergi jauh-jauh. Rekreasi itu adalah dia melakukan sesuatu waktu tertentu, tindakan tertentu untuk membuat dia mempunyai kesempatan untuk membuat kreasi-kreasi baru, membangkitkan hal-hal yang bersifat kreativitas, ide baru, semangat baru, itu rekreasi. Nah, kalau saya rekreasinya kan nongkrong di tenda, ada kopi, ada rokok, ada kawan, goyang itu menimbulkan ide-ide baru, itu rekreasi buat saya. Buat orang lain bisa beda. Demikian juga dengan pendidikan, kepuasan pekerjaan itu nanti bisa tergantung dari tingkat pendidikan. Ya. Oke. Nah, kalau menurut Cicely Brown, yang penting adalah bagaimana kedudukannya atau pangkatnya. Umur berapa dapat apa. Kemudian jaminannya apa. Gajinya apa. Terus kemudian kesempatan apa yang diberikan. Nah, yang terakhir adalah mutu pengawasan. Mutu pengawasan itu lebih karena bagaimana hubungan antara pimpinan dengan bagaimana pimpinan tadi mengarahkan dan mengawasi tujuan dan pekerjaan, proses dan hasil pekerjaan dari anak buahnya. Itu adalah masalahnya. Ya. Contoh apa? Nggak pernah dilihat, tahu-tahu dimarahin. Itu. Nggak pernah diarahin, nggak pernah dikasih tahu. Tapi ada yang dia mau apa-apa harus persetujuan, harus dilihat satu-satu. Dia nggak merasa punya kebebasan. Jadi di situ kita mesti melihat ada pagar-pagarnya, fleksibilitas yang harus kita dapatkan. Oke? Nah, kemudian apa hubungannya antara sikap dan kepuasan kerja? Seperti biasa, ini sifatnya itu adalah saling terkait. Kalau sikapnya dia positif terhadap kerjaan, itu dapat bisa meningkatkan kepuasan kerja. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi orang yang lebih positif itu cenderung lebih puas pada pekerjaan. Ya. Kalau dia puas, maka sikap karyawan terhadap organisasi bisa menjadi lebih positif. Jadi kayak
apa ya, telur dan ayam mana yang duluan, tapi duluan aja, nanti yang lainnya akan berpengaruh. Kalau orang karyawan dia puas, dia cenderung lebih loyal, cenderung lebih berkomitmen, cenderung lebih banyak melakukan dan banyak berkorban untuk organisasi. Ya. Ingat ya, nomor satu harus ada sikap positifnya dulu. Sehingga dia bisa puas kerjanya. Sehingga loyalitasnya tinggi. Semakin tinggi loyalitasnya jadi positif. Semakin tinggi kepuasan kerja dan seterusnya muter. Telur dan ayam. Kalau usah cari ujungnya, masuk aja dari satu nanti akan mempengaruhi yang lainnya. Oke, nah, kalau ini adalah implikasinya apa dari kepuasan kerjanya? Implikasinya adalah kita lihat nih, 20% biasanya akan naik produktivitas. 15% akan turun absensinya. 25% akan turun turnover. Turnover itu apa? Turnover itu artinya keluar masuknya karyawan. Kalau dalam 1 tahun karyawan 100, tapi 1 tahun itu 20 orang, 25 orang yang keluar diganti, keluar diganti, keluar diganti. Itu namanya turnovernya 25%. Semakin bagus organisasi, semakin rendah turnover. Organisasi yang bagus itu turnovernya di bawah 5%. Kenapa ada turnover? Biasanya karena kepuasan kerjanya. Kenapa banyak orang absen bolos? Karena dia merasa kalau kantor itu atau bekerja itu beban. Kenapa orang kok hasilnya jelek? Salah satunya adalah ada males ya. Kerja begini aja nggak dapat apa-apa. Produktivitasnya itu. Kepuasan kerja itu bisa mempengaruhi itu. Nah, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kepuasan kerja? Ada beberapa strategi ya, termasuk adalah kasih kesempatan untuk maju, memberikan career planning, memberikan keamanan kerja, ikuti BPJS, terus kemudian kalau perlu ada asuransi lain, terus kalau perlu dikasih sertifikasi, ya, terus kemudian remunerasi yang lebih adil, artinya ini menjadi penting ya, ini sangat penting. Besok kalau Anda jadi businessman atau eksekutif, ya memang kadang-kadang gajinya sangat jauh ya dengan yang paling bawah, enggak apa-apa. Kalau bisa gajinya jangan jauh-jauh, tapi fasilitas beda nggak apa-apa. Yang paling penting adalah jangan tunjukkan perbedaan tersebut secara mencolok. Ya. Lo Anda tuh boleh pakai Mercy, tapi anak buah Anda kan pakai angkot. Mercy Anda taruh di rumah. Anda pakai Brio aja, yang warna kuning. Sehingga dilakukan. Direksiku juga tidak berlebihan. Ya, itu hati-hati di situ ya. Itu yang disebut gaji yang adil maksud mereka. Karena adil itu relatif. Kemudian bagaimana manajemennya kerja yang baik, alur kerjanya, kondisinya gimana. Lah kayak tadi ventilasi, penerangan, suhu dan sebagainya ya. Ergonomikanya, bagaimana mengawasi. Mengawasi itu bukan cuma benar salah, tapi memberikan arahan juga, terus memberikan solusi terhadap satu masalah yang dihadapi. Kemudian kalau perlu memberikan sinergi dengan tempat-tempat lain. Kemudian membuat sesuatu pekerjaan itu menjadi menarik, menantang untuk si karyawan. Tentu saja komunikasinya tetap dijaga. Ingat komunikasi yang paling baik itu apa? Pertama, mendengarkan. Dengerin dulu, diendapkan, baru nanti actions. Jangan dia ngomong, Anda ngomong. Itu bahas kacau, kan dengerin gitu namanya ngadu pidato gitu, ya. Kemudian membuat aspek sosialnya gini, membuat mereka bangga dengan pekerjaannya, membuat mereka sukarela. Jadi kalau ada ngomong bagaimana kerja, kita bekerja ini adalah kita sedang berjihad, bersungguh-sungguh apa memberi manfaat pada banyak orang. Lalu itu menjadi kita nyebutnya aspek sosial yang menaikkan derajat dia di dalam pekerjaannya.
Gimana? Tentu saja ada pelatihan, gimana lingkungan kerja yang menarik, menimbulkan positivisme, dan komunikasi. Horizontal, kiri kanan, vertikal, atas. Oke? Nah, jadi dari situ kita lihat bahwa sikap sama kepuasan kerja itu saling mempengaruhi. Sikap itu kesetiaan orang untuk bereaksi terhadap satu hal. Kepuasan kerja adalah penilaian atas pekerjaannya sesuai nggak dengan kebutuhannya. Faktor-faktornya kita lihat tadi ya. Ingat, perbedaan antara harapan dengan realitas inilah mempengaruhi kepuasan kerja. Semakin jauh harapan dengan realitas, semakin tidak puas. Oke, saya harap itu bisa menjadi bahan Anda untuk secara keilmuan yang Anda dapat, Anda pikirkan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita aplikasikan. Maka itu yang disebut ilmu yang manfaat. Moga-moga kita semua dapat ilmu yang manfaat. Seperti biasa, saya selalu membuat kesalahan dan saya mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan saya, baik yang tidak sengaja atau yang saya sudah niatin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.